semuanya, balik lagi sama aku, Risma. Oke, langsung aja. Jadi hari ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama itu ada definisi kebudayaan, yang kedua itu ada wujud kebudayaan, dan yang ketiga itu unsur kebudayaan. Oke, yang pertama terkait definisi kebudayaan, itu biasanya ketika kita mau mendefinisikan sesuatu itu dibagi jadi 2 gitu. Pertama dari asal katanya, dan yang kedua definisi secara terminologi. Nah, untuk definisi kebudayaan dari asal katanya, kebudayaan itu berasal dari 2 bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, kebudayaan berasal dari kata budi atau budaya, yang artinya budi, akal budi, dan akal pikiran. Sedangkan ketika diterjemahkan ke dalam kata kebudayaan, Kuncharaningrat menyampaikan bahwa artinya adalah hal atau ihwal yang terkait dengan pemikiran manusia. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, kebudayaan dikenal dari 2 kata. Yang pertama ada kata coller, artinya membudidayakan manusia dan mengolah tanah. Dan yang kedua itu ada kata culture, yang artinya membudidayakan atau mengolah kemampuan manusia dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya untuk mengolah alam dan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan definisi kebudayaan secara terminologi itu ada banyak banget. Saking banyaknya definisi kebudayaan secara terminologi, bahkan Alfred L. Kruger dan C. Clark Kohn itu sampai mengumpulkan sehingga terkumpul sebanyak sekitar 160 definisi, dan mereka menganalisisnya di dalam buku yang berjudul Culture: A Critical Review of Concept and Definition. Nah, untuk menjelaskan terkait definisi kebudayaan secara terminologi tadi, karena ada banyak banget ya, aku akan coba mengambil 3 tokoh yang menjelaskan tentang definisi kebudayaan. Yang pertama itu ada Linton. Linton itu menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Definisi ini dikutip oleh Roger M. Kissing dalam bukunya yang berjudul New Perspectives in Cultural Anthropology. Definisi yang kedua, kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan standar yang apabila dipenuhi oleh para anggota masyarakat, menghasilkan perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh para anggotanya. Definisi ini dipaparkan oleh Haviland pada tahun 1999. Kemudian definisi yang ketiga, Kuncharaningrat menyampaikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan menjadi milik manusia dengan cara belajar. Nah, jadi secara umum memang definisi kebudayaan itu selalu mengacu kepada 3 hal, yaitu pola pemikiran, pola perilaku, dan benda-benda hasil karya, kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu definisi dari kebudayaan menurut beberapa ahli. Kemudian yang kedua ada wujud kebudayaan. Nah, wujud kebudayaan yang akan aku sampaikan ini dijelaskan oleh Kuncharaningrat. Wujud kebudayaan yang pertama berupa pikiran, keyakinan, kepercayaan, dan segala bentuk aturan yang tersimpan di dalam pemikiran manusia. Jenis dari wujud kebudayaan ini adalah ide atau gagasan, sedangkan sifat dari wujud kebudayaan ini adalah abstrak. Wujud kebudayaan yang bersifat abstrak itu akan membentuk yang namanya cultural system atau sistem budaya. Kemudian yang kedua, itu ada wujud kebudayaan yang berupa tindakan nyata, dapat didokumentasikan, tidak selalu bersifat tertulis,
namun cukup dapat dipahami oleh masyarakat. Jenis dari wujud kebudayaan ini adalah perilaku, dan sifat dari wujud kebudayaan ini berada di antara abstrak dan konkret. Wujud kebudayaan yang kedua ini akan membentuk yang namanya sistem sosial atau social system. Kemudian wujud kebudayaan yang ketiga itu adalah benda-benda hasil karya manusia. Jenis dari wujud kebudayaan ini adalah berupa artefak dan sifatnya itu adalah konkret atau nyata. Nah, melalui tiga wujud ini, Kuncharaningrat berupaya untuk menggambarkan bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat, ide atau nilai ideal merupakan core atau inti utama dari kebudayaan sebuah masyarakat. Sedangkan aktivitas dan hasil karya dari masyarakat merupakan hal yang bersifat representatif dari nilai ideal itu sendiri. Nah, yang ketiga, itu ada unsur kebudayaan. Kuncharaningrat menjelaskan bahwa unsur kebudayaan ini merupakan hal yang pasti dimiliki oleh setiap suku bangsa atau sering disebut sebagai cultural universals. Nah, sebagaimana definisi kebudayaan yang wujudnya terbagi menjadi ide, tindakan, dan hasil karya, jika diperinci, maka akan membentuk 7 unsur kebudayaan. Nah, 7 unsur utama ini secara garis besar, yang pertama adalah bahasa. Bahasa itu biasa digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki bahasanya masing-masing. Entah itu memiliki kesamaan dengan beberapa kelompok lain, atau hanya kemiripan, atau bahkan bahasa yang benar-benar berbeda. Yang kedua, itu ada ilmu pengetahuan atau nantinya akan lebih dikenal sebagai kearifan lokal. Nah, ilmu pengetahuan ini sendiri yang dimaksud bukanlah seperti pendidikan formal kita sekolah SD, SMP, SMA, dan seterusnya, melainkan lebih kepada bagaimana melalui pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat, mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar mereka. Yang biasanya setiap kelompok masyarakat pasti memiliki permasalahan yang khas dengan kelompok masyarakat tersebut, karena setiap kelompok masyarakat tinggal di tempat yang alamnya berbeda, sehingga memiliki tantangan dalam kehidupan yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, itu ada organisasi sosial dan politik, atau biasa lebih dikenal dengan sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan inilah yang nantinya akan menjabarkan bagaimana sebuah kelompok masyarakat menempatkan posisi keluarga dengan hak dan kewajiban tertentu. Bagaimana ranah kedekatan antar setiap keluarga, bagaimana sistem ahli waris, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi sistem kekerabatan ini juga menjadi salah satu unsur yang ada di dalam kebudayaan. Yang keempat, itu ada peralatan hidup atau teknologi. Nah, yang dimaksud dengan peralatan hidup atau teknologi ini adalah benda-benda yang dihasilkan atau dibuat oleh masyarakat demi menjawab tantangan hidup mereka. Kayak misalkan kalau teman-teman pernah tahu mungkin seperti rumah panggung yang biasanya ditujukan untuk menghindari binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya, dan teknologi-teknologi lain yang biasanya khas dimiliki oleh sekelompok masyarakat demi menjawab tantangan hidup mereka. Ini juga termasuk dalam unsur kebudayaan. Yang kelima, itu ada perekonomian, sistem perekonomian. Nah, seperti yang kita tahu, alam yang berbeda akan membuat sistem perekonomian juga berbeda. Ketika masyarakat itu tinggal di pantai atau di pesisir, maka biasanya mereka lebih dekat dengan pekerjaan seperti nelayan. Sedangkan ketika mereka tinggal di atas gunung, maka mereka akan lebih dekat dengan pekerjaan seperti petani. Kemudian yang keenam, itu ada kesenian. Nah, kesenian ini sebagai salah satu unsur kebudayaan biasanya memuat sejumlah moral value tertentu atau nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, sehingga kesenian yang mereka miliki itu merepresentasikan nilai yang menjadi pedoman hidup mereka. Dan yang ketujuh, itu ada sistem religi.
Nah, sistem religi ini juga umumnya dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat. Maka dari itu di Indonesia sendiri juga kita tahu ada banyak sekali agama lokal atau penghayat kepercayaan yang itu punya moral value dan bentuk kepercayaan yang berbeda-beda, dan objek yang dipercaya pun juga berbeda-beda. Itu juga termasuk dalam unsur kebudayaan. Nah, kira-kira itu 7 unsur kebudayaannya. Di video selanjutnya aku akan coba memberikan contoh gitu ya, membedah 7 unsur kebudayaan pada masyarakat yang pernah aku teliti. Nah, mungkin 3 hal itu dulu yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku mohon bantuan kepada teman-teman untuk menyebarkan video ini kepada orang-orang yang punya interest di disiplin ilmu yang sama. Thank you for watching. See you on the next video.